Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Khairul Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 2. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 2B yang beranggotakan Levia Dewi Astrini sebagai penyaji 1, Nadila Duyanti sebagai penyaji 2, Nurfitri Ramadanti sebagai penyaji 3, Muhammad Rayhan Firdaus sebagai penyaji 4, dan saya sendiri Kristi sebagai penyaji 5. Selanjutnya adalah eksperimen induksi elektromagnetik. Pada tahun 1831, Michael Faraday, ilmuwan asal Inggris, berhasil melakukan penemuan terhadap eksperimen induksi elektromagnetik ini. Dalam percobaan Faraday atau sering dikenal dengan istilah eksperimen induksi elektromagnetik, Michael Faraday mengambil sebuah magnet dan sebuah kumparan yang terhubungkan ke dalam galvanometer. Pada awalnya, magnet diletakkan agak berjauhan dengan kumparan, sehingga tidak ada defleksi dari galvanometer. Dan jarum pada galvanometer tetap menunjukkan angka 0. Ketika magnet bergerak masuk ke dalam kumparan, maka jarum pada galvanometer juga akan bergerak menyimpang ke satu arah tertentu. Arahnya menuju ke kanan atau positif. Pada saat magnet didiamkan pada posisi tersebut, jarum pada galvanometer bergerak kembali ke posisi 0. Namun, ketika magnet digerakkan atau ditarik menjauhi kumparan, terjadi defleksi pada galvanometer. Jarum pada galvanometer bergerak menyimpang berlawanan dengan arah sebelumnya, yaitu ke kiri atau negatif. Maka hasil dari eksperimen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, arus muncul hanya jika ada gerak relatif antara loop dengan magnet. Kemudian yang kedua, semakin cepat gerakannya akan semakin besar arus yang dihasilkan. Dan yang ketiga, jika kutub utara mendekati loop, arus bergerak searah jarum jam. Dan jika menjauhi loop, arus bergerak berlawanan arah jarum jam. Berlaku juga sebaliknya jika kutub selatan mendekati atau menjauhi loop. Dan arus yang dihasilkan ini disebut sebagai arus induksi GGL induksi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi GGL induksi ini, yaitu yang pertama, kecepatan gerakan magnet atau kecepatan perubahan jumlah garis-garis gaya magnet atau flux magnetik. Dan yang kedua, jumlah lilitan, dan yang terakhir adalah medan magnetnya. Selanjutnya yaitu eksperimen kedua. Eksperimen kedua yaitu ketika saklar S pada loop 1 ditutup, maka jarum ammeter pada loop 2 tiba-tiba bergerak sesaat. Begitu pula jika ketika saklar S dibuka, maka jarum ammeter bergerak sesaat namun dengan arah yang berlawanan. Jadi, arus induksi pada eksperimen ini muncul hanya jika arus pada loop 1 berubah. Maka, eksperimen kesimpulan ini adalah arus induksi dan GGL induksi muncul jika flux magnetik berubah. Baik, slide selanjutnya adalah mengenai hukum induksi Faraday. Hukum induksi Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Fenomena ini juga disebut sebagai induksi elektromagnetik. Eksperimen oleh Faraday menunjukkan bahwa gaya gerak listrik dapat muncul pada suatu rangkaian jika terdapat perubahan medan magnet. Jadi, gaya gerak listrik timbul ketika magnet digerakkan. Oleh karena itu, ketika magnet diam, tidak akan ada gaya gerak listrik di dalamnya. Gaya gerak listrik juga akan terinduksi jika jumlah garis-garis gaya magnet berubah. Kemudian adalah Homeland menyatakan bahwa GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux, atau dengan kata lain menyatakan bahwa arah arus induksi sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet induksi yang berlawanan dengan medan magnet penyebabnya. Kemudian adalah induksi diri. Induktansi diri dilambangkan dengan besar adalah kemampuan suatu induktor dalam menghasilkan GGL induksi diri dari laju perubahan arus listrik yang terjadi.
Induktansi diri pada berbagai kenyataan dinyatakan dengan pada kumparan rumusnya adalah R besar sama dengan N dikali theta dikali pada solenoida dan toroida. Jika keadaan berisi udara atau vakum, maka rumusnya adalah R besar sama dengan mu dikali M kuadrat dikali A dikali I besar. Arah arus induksi diri. Arus berubah, flux pun berubah sehingga menghasilkan arus induksi yang berlawanan dengan arah perubahan tersebut. Yang terakhir ada induksi bersama. Induksi bersama adalah induksi yang memerlukan kehadiran dua solenoid atau lebih. Medan magnet dihasilkan oleh arus atau I1 jika arus atau I1 berubah. GGL atau gaya gerak listrik induksi muncul pada kumparan 2 dan arus terbaca pada ammeter di kumparan 2 dan berlaku kebalikannya. Induksi bersama diterapkan dalam transformator dengan memaksimalkan hubungan antara kumparan primer dan sekunder, sehingga hampir seluruh garis flux melewati kedua kumparan tersebut. Contohnya, diterapkan pada beberapa jenis pemacu jantung untuk menjaga kestabilan aliran darah pada jantung pasien. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.